Sari Nembah Farm. Pada tanggal 30 Mei yang lalu, saya menanam tomat secara organik, dan pada tanggal 24 Juni saya membuat video bagaimana menanam tomat organik. Sekarang tanggal 28 September, sudah waktunya untuk dipanen. Teman-teman lihat, sudah banyak buahnya. Tomat yang saya tanam adalah tomat determinant, yang berarti pohon tomat ini memiliki usia yang sangat pendek. Dia akan panen buahnya secara sekaligus, dan setelah itu akan mati dan harus digantikan dengan tanaman yang baru. Saya akan menceritakan apa yang terjadi sejak Juni 24 sampai sekarang. Ayo, setelah berumur 1,5 bulan, lihat teman, sudah menjulang, dan kita perlu menaruh tongkat agar menopang pohon tomat itu. Dikarenakan bila tidak ada tongkat untuk penyangga, pohon tomat itu akan roboh. Setelah itu kita taruh pupuk cacing. Pupuk cacing sangat penting teman-teman, karena pupuk cacing mengandung hara-hara yang luar biasa baiknya untuk pohon tomat. Teman-teman, inilah penampakan dari pohon tomat kita setelah berusia tepat 2 bulan. Tingginya kira-kira 80 sampai 1 meter, dan sekarang sudah tumbuh dengan sehat dan kuat. Di usia ini pohon tomat harus diperhatikan secara baik-baik, karena di usia inilah pohon tomat mulai memunculkan bunga yang kemudian menjadi buah. Inilah calon bunga teman-teman, dan di setiap tanaman sudah ada calon bunganya. Tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat calon-calon bunga tadi bisa tumbuh subur dan menjadi buah. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah cukup sinar matahari. Pada usia ini pohon tomat memerlukan 8 jam sinar matahari. Yang kedua adalah cukup air, karena bila pohon tomat kekurangan air, dia tidak mau mengeluarkan buah. Ketiga adalah pruning. Pohon tomat itu harus dipruning secara teratur agar nutrisi lari ke buah dan bukan ke daun. Dengan demikian, kita mulai tidak memberikan pohon tomat kita fertilizer atau pupuk berbasis nitrogen, karena pupuk berbasis nitrogen akan memberikan daun-daun dan bukan bunga atau buah. Pruning dan pemakaian pupuk memiliki hubungan yang erat. Karena itu, mari kita lakukan secara teratur. Ada 3 hal yang harus kita pruning teman-teman. Yang pertama adalah apabila daun pohon tomat kita terkena hama. Dan hama yang paling sering ada adalah leaf miner atau larva penggorok daun. Seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh dari leaf miner. Di dalamnya adalah larva-larva. Ini harus kita buang. Pruning kedua teman-teman adalah terhadap sucker atau tunas air yang tumbuh seperti ini di antara batang utama dan cabang. Inilah sucker. Sucker ini hanya menghabiskan nutrisi dan tidak ada gunanya dan harus disingkirkan. Pruning terakhir adalah terhadap daun-daun tua yang sudah menguning
yang biasanya terletak di dasar dari batang pohon tomat kita. Kita bisa menyingkirkannya agar nutrisi lari ke daun-daun muda dan juga kepada bunga dan buah. Selain pruning, saya juga menyemprot pupuk daun agar mempercepat pembungaan dan pembuahan. Pupuk daun disemprot kepada daun dan batang, teman-teman, dan biasanya disemprot di siang hari dengan menggunakan sinar matahari sebagai pelengkap daya kerja pupuk daun. Inilah pohon tomat kita, teman-teman. Dari satu butir tomat yang kita tanam tempo hari, 2,5 bulan kemudian menjadi 78 pohon tomat dewasa. Dan sekarang dari 78 pohon tomat dewasa, kira-kira 72 sudah menampakkan bunganya. Jadi lumayan ya teman-teman. Hanya dengan mengandalkan satu pohon, satu butir tomat, kita bisa mendapatkan begitu banyak pohon tomat yang memiliki potensi memberikan tomat yang luar biasa. Saya juga menaruh serpihan kayu, teman-teman. Serpihan kayu sangat baik sekali untuk pertumbuhan tanaman tomat. Sekarang tanaman kita sudah besar. Inilah pohon tomat kami usia 2,5 bulan, teman-teman. Tinggi sudah melebihi 1,5 meter. Dan lihatlah, buah-buah sudah nampak dan bahkan masih banyak bunga yang terus bermunculan. Tomat pun mulai mengeluarkan bunga dan buah, teman-teman. Sangat cepat dan sangat menarik. Ini adalah tandan dari tomat. Kadang-kadang 6, kadang-kadang 9, kadang-kadang 8. Tergantung dari pohon tomat itu. Pohon tomat jangan disiram ya teman-teman. Yang disiram adalah tanahnya saja. Bila daun tomat disiram, bisa menjadi kumpulan hama dan menjadi sarang penyakit. Saya tidak menyemprot pohon tomat saya dengan pestisida dalam bentuk apapun, teman-teman, karena saya ingin mendapatkan tomat yang 100% organik. Jadi saya membiarkan pohon tomat saya berjuang sendiri untuk mengatasi segala kesulitan di dalam kehidupannya. Dikarenakan jenis pohon tomat saya adalah tomat determinan, teman-teman, sehingga kita mengetahui bahwa tomat kita akan bisa dipanen bila pohon sudah menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Seperti pohon tomat ini, teman-teman. Daunnya mulai mengering dan sudah bisa kita pangkas. Buah-buah tomat juga sudah berganti warna. Tinggal beberapa lagi yang hijau. Ini pertanda bahwa tanaman ini siap untuk mengundurkan diri. Sebaiknya kita memetik tomat yang tidak terlalu matang, teman-teman. Sesungguhnya pohon tomat saya sudah terlalu matang. Pohon tomat saya sudah menunjukkan buah yang masak dan harus segera dipanen. Inilah panen kita hari ini, teman-teman. Saya berhenti karena capek, bukan karena buahnya sudah habis. Masih banyak, teman-teman. Ini barulah panen yang pertama. Panen tomat kami yang kedua.
panen ketiga teman-teman. Menakjubkan ya, semua tomat-tomat itu didapat dari 1 butir tomat saja.